Di dalam sebuah pengembangan penelitian, maksudnya penelitian pengembangan gitu ya, ada dua jenis penelitian berdasarkan waktu yang digunakan, yaitu cross seksional dan longitudinal. Jika seseorang ingin melakukan penelitian menurut waktunya, apakah dua jenis penelitian ini harus dipakai dan tidak bisa memilih satu jenis saja? Dan jelaskan dua jenis penelitian ini. Itu pertanyaan. Ini Mas, siapa namanya? Vitalianus. Vitalianus itu seperti menguji saya. Yang pertama, pertanyaan ini tidak berkaitan dengan materi. Iya. Gitu. Tetapi sebaiknya dijawab, ya itu sebaiknya dijawab. Kalau mau jawab sebetulnya bisa dibaca pada buku asli yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa, gitu ya. Itu tentang dua jenis penelitian itu ya. Itu begini, untuk meneliti perkembangan dalam bahasa Inggrisnya sama-sama development, ya itu memang misalnya perkembangan bahasa atau perkembangan motorik anak, ya itu bisa dipakai dengan dua cara, Bu Rofi. Satu, itu cara longitudinal, itu namanya membujur. Membujur itu satu anak diikuti sejak mulai 0 tahun terus sampai dengan di waktu berhenti. Itu namanya longitudinal. Jadi satu ditekuni, ini namanya Lama juga ya. longitudinal. Iya, namanya longitudinal. Gitu. Nah, yang kedua adalah cross sectional. Kalau ingin mengetahui perkembangan bagaimana? Ambil anak 1 tahun 1, anak 2 tahun 2, 1, anak 3 tahun 1, anak 4 tahun 1, itu, tapi anaknya berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan Cross sectional. cross sectional study. Nah, penjelasan sedikit mengenai perbedaan antara longitudinal study dengan cross sectional study itu bisa dibaca terutama pada buku-buku tentang bahasa. Misalnya sebagai contoh di bab 1 dari buku ini saya yang nulis, judul bukunya The Intersections of Form and Mind on Language and Literature. Di sini saya sebutkan gitu, bahwa selaras dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan jenis tertentu dikenal sejumlah penelitian, yaitu penelitian eksploratory 1, penelitian deskriptif 2, penelitian explanatory. Kalau tadi explore, sekarang explain. Sekarang explain. Kemudian penelitian prediktif. Ya, itu. Sepanjang tidak bermaksud mengenali hubungan sebab akibat, maka penelitian perbandingan ada dua. Ada kontrastif, ada komparatif, Bu. Kalau kontrastif itu hanya mengenali perbedaannya saja, kalau komparatif itu perbedaan dan kemiripannya. Jadi kata-katanya kontrastif study atau komparatif study. Jadi kita bisa pilih. Nah, dapat digolongkan ke dalam penelitian deskriptif. Jadi komparatif itu termasuk deskriptif, sehingga namanya komparatif deskriptif atau kontrastif deskriptif. Nah, termasuk di dalamnya adalah penelitian kesejarahan atau historical study bahasa dan penelitian perkembangan bahasa individu. Nah, ini penelitian perkembangan bahasa individu kan mirip dengan perkembangan motorik fisik kan? Itu baik secara membujur, nah membujur itu bahasa saya, itu longitudinal tadi itu mengikuti perkembangan satu orang dari tahun ke tahun, ya itu seterusnya, maupun secara silang bagian. Jadi bahasa Indonesianya cross sectional study itu silang bagian. Jadi ambil anak umur 1 tahun, 2 tahun. Gitu. Kalau misalnya pengen sampai dengan 20 tahun, ya berarti butuh 20 anak untuk diteliti. Gitu. Nah kalau ini enggak, mungkin satu orang diikuti selama 20 tahun. Profit mau? Lama sekali.